Mama mempersilahkan aku duduk di ruang belakang. Ia sendiri duduk di sampingku dan mengajak aku bicara tentang perusahaan dan perdagangan. Ternyata pengetahuanku tentangnya tiada artinya. Ia mengenal banyak istilah Eropa yang aku sendiri belum tahu. Kadang ia malah menerangkan seperti seorang guru. Sinyo punya perhatian pada perusahaan dan perdagangan, katanya kemudian. Tidak bisa itu terjadi pada orang Jawa, Nyo, apalagi putra pembesar. Atau barangkali Sinyo kelak hendak ingin menjadi pengusaha. Selama ini aku sudah coba-coba berusaha, Mama. Sinyo putra bupati mencoba-coba berusaha bagaimana? Mungkin juga karena bukan anak bupati itu, bantahku. Apa sih yang usahakan? Mebel, Mama. Dari kelas teratas, Mama. Aku mulai menjelaskan. Dari gaya dan model terakhir Eropa. Biasanya aku tawarkan di kapal, pada pendatang baru, juga di rumah orang tua teman-teman sekolahku. Dan lalu sekolah Sinyo bagaimana? Tidak terganggu? Sejauh ini belum terganggu, Mama. Sinyo punya bengkel mebel sendiri. Berapa tukangnya? Tidak, Ma. Hanya menawar-nawarkan dengan membawa gambar saja. Jadi kedatanganmu ini juga hendak berdagang. Coba lihat sini gambar-gambarmu. Oh tidak, datang kemari aku tak membawa sesuatu. Hanya kalau Mama memerlukan, lain kali akan kubawakan. Ada beberapa gambar lemari misalnya, seperti dalam istana raja-raja Austria atau Perancis atau Inggris, Barok, Rokoko, Victoria. Nyai dengarkan ceritaku dengan hati-hati. 2 kali ku dengar ia berkecap-kecap, entah memuji, entah mengejek. Kemudian dia berkata pelan, "Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri." Nadanya terdengar seperti keluar dari rongga dada seorang pendeta dalam cerita wayang. Kemudian ia melihat ke atas pada tangga loteng. Dari tangga itu, Anelis turun, berkain batik, berkebaya berenda. Sanggulnya agak ketinggian sehingga menampakkan lehernya yang jenjang putih. Leher, lengan, kuping, dan dadanya dihiasi dengan perhiasan kombinasi hijau, putih, jamrud mutiara, dan berlian. Aku terpesona. Pasti dia lebih cantik dan menarik daripada bidadari Cakatarub dalam dongeng babat tanah Jawi. Nampak Anelis tersenyum-senyum malu. Perhiasan yang dikenakannya agak atau memang berlebihan, terlalu mewah. Dan aku merasa dia berhias untuk diriku yang seorang. Sebenarnya untuk paras dan resam seindah Anelis tidak membutuhkan lagi perhiasan. Yang indah akan tetap indah. Dia bersolek untukmu, Nyo, bisik Nyai. Anelis kemudian berjalan menghampiri kami. "Dari siapa kau belajar bersolek dan berdandan seperti ini, An?" "Ah, Mama ini," serunya sambil memukul pundak ibunya dan melirik padaku dengan mata besar, wajahnya kemerahan. "Lihat, An, Sinyo sudah mau berangkat pulang saja. Beruntung dapat dicegah. Kalau tidak, dia akan merugi tidak melihat kau seperti ini." "Ah, Mama ini," sekali lagi Anelis bermanja dan memukul pundak ibunya. Juga matanya melirik padaku. "Bagaimana, Nyo? Mengapa kau diam saja? Lupa kau pada adatmu, pujian-pujianmu." "Terlalu cantik, Mama.
Apa kata yang tepat untuk cantiknya terlalu ini? Ya, begitulah kau An. Ya Nyo, pantas untuk menjadi Ratu Hindia bukan? Dan Mama berpaling padaku. Ah, Mama ini seru gadis itu untuk kesekian kali. Hari semakin gelap. Mama semakin banyak bicara. Aku dan Anelis hanya mendengarkan. Bagiku, bukan saja aku menjadi semakin terpukau pada pengetahuan dan kekayaan berbahasa Belandanya, juga terlalu banyak hal baru yang tak pernah ku ketahui dari guru-guruku. Tiba-tiba semuanya keluar dari bibir Nyai. Ya, dari bibir Nyai yang seorang ini. Seorang bujang lelaki mulai menyalakan lampu gas yang aku tak tahu di mana sentralnya. Pelayan mulai menutup meja makan. Dua orang robet disilakan masuk ke ruang belakang. Maka makan malam dimulai dengan diam-diam. Tak seorang pun membuka kata. Hanya mata berpendaran dari piring ke basi, dari basi ke bakul. Bunyi sendok garpu dan pisau berdentingan menyentuh piring. Nyai mengangkat kepala. Memang ada terdengar pintu depan dibuka tanpa ketukan. Kuangkat pandang melihat pada Nyai. Matanya memancarkan kewaspadaan ke arah ruang depan. Robert Melema melirik ke arah yang sama. Matanya bersinar senang dan bibirnya memancarkan senyum puas. Ingin sekali aku menengok ke belakang juga, ke arah pandang mereka tertuju. Tentu saja aku cegah, tidak sopan, tidak baik. Maka kulirik Anelis. Dalam tunduknya, bola mata Anelis terangkat ke atas. Jelas kupingnya sedang ditajamkan. Sengaja aku berhenti menyuap dan mengarahkan pendengaranku ke belakang. Terdengar langkah sepatu berjalan menyeret pada lantai. Makin lama makin jelas, makin dekat. Nyai berhenti makan. Robert Surhop tak jadi menyuap. Ia letakkan sendok garpunya di atas piring. Yang terdengar olehku, langkah itu makin mendekat, mengalahkan bunyi detik-detik pandul jam. Robert Melema meneruskan makan seperti tak ada sesuatu yang terjadi. Akhirnya Anelis yang duduk di sampingku menengok ke belakang juga. Ia menggeragap kaget. Sendoknya jatuh terpelanting di lantai. Aku berusaha memungutnya. Pelayan datang berlarian dan mengambilkan. Kemudian pergi lagi entah kemana. Anelis itu berdiri seperti hendak menghadapi si pendatang yang semakin mendekat. Kuletakkan sendok dan garpu di atas piring, mengikuti contoh Anelis, berdiri memunggungi meja makan. Nyai juga berdiri bersiaga. Bayang-bayang pendatang itu disemprotkan oleh lampu ruang depan. Makin lama makin panjang, langkah sepatu yang terseret semakin jelas. Kemudian muncul seorang lelaki Eropa, tinggi, besar, gendut, terlalu gendut. Pakaiannya kusut dan rambutnya kacau. Ia melihat ke arah kami, berhenti sebentar. "Ayahmu An," bisikku pada Anelis. "Ya Mingke," jawabnya hampir tak terdengar. Tanpa mengubah arah pandang, Tuan Melema berjalan menyeret sepatu langsung menuju padaku. Padaku seorang. Ia berhenti di hadapanku. Alisnya tebal, tidak begitu putih, dan wajahnya beku seperti batu kapur. Sekilas pandangku jatuh pada sepatunya yang berdebu. Kemudian teringat olehku pada ajaran guruku, pandanglah mata orang yang mengajakmu bicara. Buru-buru aku angkat lagi pandangku dan beruluk tabik. "Selamat petang Tuan Melema," dalam bahasa Belanda dengan nada yang cukup sopan. Ia menggeram seperti seekor kucing. Pakaiannya yang tiada bersetrika itu longgar pada badannya.
Rambutnya yang tak bersisir dan tipis itu menutupi pelipis, juga kuping. "Siapa kasih kue izin datang kemari, monyet?" dengusnya dalam Melayu pasar. Kaku dan kasar juga isinya. Di belakangku terdengar dehem Robert Melema. Kemudian terdengar olehku Anelis menarik napas sedan. Profesor Hop menggeserkan sepatu dan memberi tabik juga. Tapi raksasa di hadapanku itu tidak menggubris. Aku akui, badanku pun gemetar walau hanya sedikit. Kue kira kalau sudah pakai pakaian Eropa bersama orang Eropa, bisa sedikit bicara Belanda, lantas jadi Eropa. Tetap monyet. "Tutup mulutmu," bentak Nyai dalam Belanda dengan suara berat dan kukuh. "Dia tamuku." Mata Tuan Melema yang tak bersinar itu berpindah pada gundiknya. "Nyai," sebut Tuan Melema. "Eropa gila sama dengan pribumi gila," sembur Nyai tetap dalam Belanda. Matanya menyala memancarkan kebencian dan kejijian. "Tak ada hak apa-apa kau di rumah ini. Kau tahu mana kamarmu sendiri." Nyai menunjuk ke suatu arah dan telunjuk itu runcing seperti kuku kucing. Tuan Melema masih berdiri di hadapanku, ragu. "Apa perlu kupanggilkan Darsam?" ancam Nyai. Lelaki tinggi besar gendut itu menjadi semakin kacau. Menggeram sebagai jawaban. Ia memutar badan, berjalan menyeret kaki ke pintu di samping kamar yang tadi kutinggali, hilang di dalamnya. "Rob," panggil Robert Melema pada temannya. "Mari keluar, terlalu panas di sini." Mereka berdua keluar tanpa memberi hormat pada Nyai. "Bedebah," kutuk Nyai. Anelis tersedan-sedan. "Diam kau, An. Maafkan kami, Mingke, Nyo. Duduklah kembali. Jangan bikin bising, An. Duduk kau di kursimu." Kami berdua duduk lagi. Anelis menutup muka dengan setangan sutra dan Nyai masih mengawasi pintu yang baru tertutup itu. Dia masih beram. "Kau tak perlu malu pada Sinyo." Nyai masih juga meradang tanpa menengok pada kami. "Dan kau, Nyo, memang Sinyo takkan mungkin dapat lupakan. Aku takkan malu. Jangan Sinyo kaget atau ikut malu. Jangan juga gusar. Semua sudah kuletakkan pada tempatnya yang benar. Anggap dia tidak ada, Nyo. Dulu aku memang nyainya, Nyai yang setia, pendampingnya yang tangguh. Sekarang dia hanya sampah tanpa harga. Orang yang hanya bisa bikin malu pada keturunannya sendiri. Itulah papamu, An." Puas mengumpat, Mama duduk kembali. Wajahnya menjadi begitu keras dan tajam. Tenang-tenang aku pandangi dia. Wanita macam apa pula dia ini? Tanyaku dalam hati. Kalau aku tak keras begini, Nyo. Ya, kalau aku tak keras begini, akan jadi apa semua ini? Anak-anaknya, perusahaannya, semua sudah akan menjadi gembel. Aku tak menyesal bersikap seperti ini di hadapanmu, Nyo. Suaranya kemudian menurun seperti mengadu padaku. Jangan kau anggap aku ini biadab. Semua untuk kebaikan dia sendiri. Dia telah kuperlakukan sebagaimana dia kehendaki. Itu yang dia kehendaki memang. Orang-orang Eropa sendiri yang mengajarkan aku berbuat begini, Mingke. Orang-orang Eropa sendiri. Tidak disekolahkan di dalam kehidupan. Jangan dianggap biadab. Kan orang-orang Eropa sendiri mengajari begitu. Nyai kemudian berdiri, berjalan lambat-lambat ke arah jendela. Pulanglah kau, Nyo, katanya sambil berpaling padaku. Iya, Mama, memang sebaiknya aku pulang, kataku. Ia berjalan menghampiri aku, matanya kembali jadi lembut seperti seorang ibu. An, katanya lebih lunak lagi. Biarkan tamumu pulang dulu.
Seka air matamu itu. Aku pulang dulu, An. Senang sekali aku di sini, kataku. Maafkan kami, Mingke, bisik Anelis tersendat-sendat. Tak apa-apa, An, kataku. Kalau liburan nanti, berliburlah kau di sini saja, Nyo. Jangan ragu. Takkan terjadi apa-apa. Bagaimana? Kau setuju? Sekarang Sinyo pulang, biar Darsam antar dengan Dokar. Mama mengusulkan. Aku masih saja mengherani hebatnya Nyai yang seorang ini. Manusia dan lingkungan memang berada dalam genggamannya. Juga aku sendiri. Lulusan sekolah apa dia? Maka nampak begitu terpelajar, cerdas, dan dapat melayani beberapa orang sekaligus dengan sikap yang berbeda-beda. Dan kalau dia pernah lulus suatu sekolah, bagaimana mungkin dia bisa menerima keadaan sebagai nyai, bisa menerima menjadi hanya gundik? Tak dapat kutemukan kunci untuk mengetahuinya. Seorang lelaki Madura datang. Ia tak dapat dikatakan muda. Mungkin umurnya sekitar 40-an, berbaju dan bercelana serba hitam, juga destar pada kepalanya. Sebilah parang pendek terselit pada pinggang, kumisnya bapang, hitam, kelam dan tebal. Nyai memberinya perintah dalam Madura. Aku tidak mengerti betul. Kira-kira saja memerintahkan mengantarkan aku dengan Dokar. Darsam berdiri tegak. Tanpa bicara, ia pandangi aku dengan mata menyelidik. Sepertinya hendak menghafalkan wajahku tanpa berkedip. Tuan muda ini tamuku, tamu Anelis, kata Nyai dalam Jawa. Antarkan, jangan terjadi apa-apa di jalan. Hati-hati. Rupanya hanya terjemahan dari bahasa Madura yang tadi. Darsa mengangkat tangan tanpa bicara, kemudian pergi. Sinyo, Mingke, Nyai merajuk. Anelis tak punya teman. Dia senang sekali Sinyo datang kemari. Kau memang tak punya banyak waktu, itu aku tahu. Biar begitu, usahakanlah sering datang kemari. Tak perlu khawatir tentang Tuan Melema, itu urusanku. Kalau Sinyo suka, kami akan senang. Kalau Sinyo mau tinggal di sini, Sinyo bisa diantar dengan Bendi setiap hari pulang balik. Itu kalau Sinyo suka. Rumah dan keluarga aneh dan seram ini, pantas orang menganggapnya angker. Dan aku menjawab, biar kupikir-pikir dulu, Mama. Terima kasih atas undangan pemurah ini. Jangan tidak, Mingke, Anelis merajuk. Ya, Nyo, pikirkanlah. Kalau tidak ada keberatan, biar semua nanti diurus oleh Anelis. Kan begitu, An? Anelis Melema mengangguk mengiyakan. Kereta itu telah terdengar melewati ruang depan. Mendapatkan Robert Melema sedang duduk diam-diam memandangi kegelapan luar. Kereta berhenti di depan tangga rumah. Aku dan Surhop turun dari tangga naik ke kereta. Selamat malam semua dan terima kasih banyak Mama, An, Rob, kataku. Dan kereta mulai bergerak. Berhenti dulu, perintah Mama. Kereta berhenti. Sinyo, Mingke, coba turun dulu. Seperti seorang hamba, aku sudah tergenggam dalam tangannya. Tanpa berpikir aku pun turun dan menghampiri anak tangga. Nyai turun satu jenjang, juga Anelis, berkata pelan pada kupingku. Anelis bilang padaku, Nyo, jangan tersinggung. Benarkah itu kau telah menciumnya? Petir pun takkan lebih mengagetkan dari perkataan Nyai tadi. Kegelisahan merambat-rambat ke seluruh tubuh sampai pada kaki, dan kaki pun menjadi salah tingkah. Benarkah itu, Nyo? Desaknya. Melihat aku tak menjawab, ia tarik Anelis dan didekatkannya padaku. Kemudian, nah jadi benar,
Sekarang, Mingke, cium Anelis di hadapanku, biar aku tahu anakku tidak bohong. Aku menggigil, namun perintah itu tak terlawankan, dan kucium Anelis pada pipinya. Nah Nyo, kau telah menciumnya, pulanglah sekarang. Dalam perjalanan pulang, aku tak mampu berkata barang sesuatu. Robert Surhoff pun menggagu. Darsa mengantarkan aku sampai ke rumah pemondokan di Keranggan. Ia memerlukan melihat aku masuk sebelum berangkat lagi mengantarkan Surhoff. Ai, Tuan Muda Mingke, sambut Mepro telinga bawel itu. Jadi Tuan Muda tak makan di rumah lagi. Tadi sudah kutaruh surat pos di dalam kamarmu. Aku lihat surat-surat sebelum itu juga belum kau baca. Sampulnya belum juga terbuka. Ingat-ingat Tuan Muda, surat-surat itu ditulis, diperangkoi, dikirimkan untuk dibaca. Siapa tahu ada urusan penting. Nampaknya semua datang dari kota B. Tuan Muda, bagaimana ini? Besok sudah tak ada lagi uang belanja nih. Kuserahkan setalen untuk ibu bawel yang baik hati itu. Ia ucapkan terima kasih berulang-ulang kali seperti biasa, tanpa perlu keluar dari hatinya. Di dalam kamar telah tersedia susu coklat hangat yang segera kuminum habis. Kulepas sepatu dan baju, melompat ke ranjang untuk segera menenangkan diri, sambil mengenangkan apa yang sudah terjadi. Koran terbitan Surabaya dan Betawi yang biasanya diletakkan di atas bantalku, kusorong ke samping. Akhir-akhir ini, aku memang suka sekali dengan berita-berita tentang Jepang. Aku senang mengetahui adanya pemuda-pemuda yang dikirim ke Inggris dan Amerika untuk belajar. Tapi sekarang, ada yang lebih menarik. Keluarga kaya raya aneh itu. Nyai yang pandai menggenggam hati orang seakan ia dukun sihir. Anelis Melema yang cantik, kebocah-bocahan, namun seorang yang berpengalaman dan pandai mengatur para pekerja. Robert Melema dengan lirikannya yang tajam, tak peduli segala-gala kecuali sepak bola, juga terhadap ibunya sendiri. Tuan Melema yang sebesar gajah, pemberengut, tapi tak berdaya terhadap gundiknya sendiri. Masing-masing seperti tokoh dalam sebuah sandiwara. Keluarga macam apa ini? Rasanya belum lagi lama aku tertidur, satu keributan terjadi di luar rumah. Kunyalakan lampu minyak dalam kamarku dan kulihat jam 5 pagi. Ada kiriman untuk Tuan Muda Mingke. Terdengar suara seorang lelaki. Susu, keju, dan mentega. Juga ada surat dari Nyai Ontosoroh di dalamnya.